Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Imamul Haramain radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Al-Waraqat, wa yadullun nahyu ala fasadil manhiyi anhu. Ini kita melanjutkan pembahasan nahi. Kemarin kita sudah mengetahui ta'rifnya nahi, ta'rifnya amr, pembahasan amr juga sudah beberapa dibahas. Sekarang kita masuk pembahasan nahi. Nahi kita tahu kemarin adalah istid'a'u at-tark bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Sekarang musannif akan menjelaskan nahi itu menunjukkan fasad. Jadi di matanya wa yadullun nahyu ala fasadil manhiyi anhu. Kalau ada larangan, berarti sesuatu yang dilarang dikerjakan fasid atau batil, nggak sah. Ini matanya mutlak, tapi di syarahnya sebentar lagi akan ditafsil. Jadi nahi itu tidak selalu menunjukkan fasadul manhiyi anhu. Memang kebanyakannya yadulu alal fasad. Nah, nahi yang yadulu al fasad nanti di syarahnya akan diterangkan kalau yang dilarang adalah zatul manhiyi anhu, zatnya. Jadi an-nahyu raji'un ila zatil manhiyi anhu au ila amrin lazimin lahu, ila amrin dakhil au amrin kharijin lazimin lahu. Atau tidak jelas ini ke amrin lazim atau ghairul lazim, zat atau kharij, itu juga menunjukkan fasad. Yang enggak fasad cuma satu, kalau nahinya yarji ila amrin kharijin ghairi lazim, itu la yadulu alal fasad, tetap sah. Kalau yang lain batal. Kita baca aja dulu. Wa yadulun nahyul mutlak, nahi mutlak. Kharaja bihi, kalau ada qarinah. Jadi yang kita bahas sekarang ini, nahi itu yadulu ala fasadil manhi anhu atau tidak, itu ketika nahinya mutlak, tanpa ada qarinah yang menunjukkan fasad, tanpa ada qarinah yang menunjukkan sihah. Kalau ada qarinah ya kita ngikuti qarinah. Kalau qarinah menunjukkan fasad ya langsung kita vonis fasad tanpa tafsil. Kalau ada qarinah sihah langsung kita vonis sihah tanpa tafsil. Ini ketika mutlak tidak ada qarinah fasad atau sihah. Nah, baru dikatakan ya dulu ala fasadil manhi anhu, kecuali satu, yaitu kalau nahinya raji'un ila amrin kharij ghairu lazim. Ya dulu ini wa yadullun nahyu al mutlak syar'an, dalalahnya secara syarak. Jadi kita mengetahui nahi yadullu alal fasad itu diketahui dari mana? Syarak, apa lugha, apa uruf, diketahui dari syarak. Jadi kalau ada sesuatu dilarang, misalnya kita dilarang sholat sunat mutlak di waktu karohah, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan 5 waktu itu, nah, ini dilarang. Berarti kalau kita sholat, batal sholatnya. Kita mengetahui batal itu dari mana? Dari lughat. Apakah dari lughat bahwa kalau ada larangan berarti menunjukkan fasad? Bukan dari lughat. Apa dari uruf? Bukan dari uruf, tapi syar'an. Nah, jadi setiap kalimat-kalimat ini ada fungsinya di sini. Kalimat al-mutlak, syar'an, ini bukan sekedar hiasan ada di situ. Nah, jadi artinya nahi itu ya dulu alal fasad ketika mutlak dan dalalahnya itu ditunjukkan oleh syarak, itu dari syarak. Wa yadullun nahyul mutlaqu syar'an ala fasadil manhiyi anhu, menunjukkan fasadnya manhi anhu, artinya batalnya manhi anhu. Fil ibadat, di dalam ibadat, nanti di muamalat juga akan dibahas nanti. Yang dibahas ibadat dulu, fil ibadat. Ya dulu alal fasad ini kapan? Sawaun anuhiya anha, itu anuhiya anha anil ibadat li'ainiha li'ainil ibadat, baik yang dilarang itu datul ibadahnya. Jadi yang dilarang memang datul ibadahnya dilakukan fasad. Contohnya kasolatil haidi wa saumiha, puasanya orang haid. Ini yang dilarang sholatnya, bukan perkara lain, tapi sholatnya itu yang dilarang. Puasanya orang haid, ya puasanya dilarang, bukan amr kharij, bukan sesuatu yang lain yang dilarang. Nah, itu beda kalau sholat pakai pakaian yang gosop. Sholatnya apa dilarang? Enggak, yang dilarang gosopnya. Dan gosop tidak harus sholat kan?
Nah itu, yang dilarang ghosabnya. Ini contoh biar antum bisa membedakan yang dilarang ini ibadahnya atau perkara lain yang di luar ibadah. Jadi ibadah yang dilarang berarti fasad. Ya dulu nahyu ala fasadil manhiyi anhu. Ada ibadat, ada muamalat. Kita bahas ibadat dulu. Ibadah yang dilarang kalau dilakukan maka fasad, artinya batal. Baik larangannya anuhiya anhu li'ainiha anha li'ainiha, baik yang dilarang zatul ibadahnya, ainul ibadahnya, kayak sholatnya orang haid yang dilarang sholatnya, wasaumiha puasanya orang haid yang dilarang puasanya. Nah ini auli amrin lazimin laha, auli amrin lazimin laha, atau yang dilarang amr lazim. Jadi yang dilarang itu ada kalanya ainul ibadah, ada kalanya amrun kharij, lazim laha. 1, 2, 3. Ada kalanya amrun kharij ghairu lazim laha. Nah. Jadi ibadah itu yang ketika ada ibadah dilarang, ada kalanya yang dilarang ainul ibadahnya. Kayak sholatul haid, shaumul haid. Ini kalau dilakukan batil. Ada kalanya yang dilarang bukan dzatul ibadah, amr kharij, sesuatu yang di luar sholat yang dilarang. Tapi selalu lazim, melekat kepada ibadah itu, tidak bisa lepas. Nggak bisa lepas dari ibadah itu, selalu gandeng dengan ibadah itu. Sesuatu di luar ibadah yang dilarang, sesuatu yang di luar tapi lazim, selalu mengikat, selalu nempel. Nah ini juga fasid, ini fasid. Contohnya yang amr kharij tapi lazim, kasaumi yaumin nahri wassalah fil awqatil makruhah, seperti puasa di hari nahar, hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Ini. Jadi yang dilarang itu sebenarnya bukan puasanya, tapi i'rad an diyafatillah. Hari raya itu hari kita diundang Allah untuk prasmanan. Gampangannya gitu. Jadi kita dikasih diyafa oleh Allah di hari nahar, khususnya hari nahar kan waktunya nyembelih kurban. Waktunya nyembelih kurban kan. Nah, nyembelih kurban untuk dimakan sendiri apa dibagi-bagikan? Dibagi-bagikan, artinya itu suguhan dari Allah. Daging kurban ini hari raya, hari bahagia, hari untuk makan-makan. Dalam hadis dikatakan yaumul id, yaumu aklin wa bi'al. Itu. Yaumu aklin wa bi'al. Jadi waktunya makan-makan dan waktunya bersenang-senang dengan istri. Itu. Jadi kita ini dikasih suguhan oleh Allah, diundang makan-makan oleh Allah di hari raya. Diundang oleh Allah di hari raya. Lah kok puasa? Puasa berarti berpaling dari suguhan Allah. Dikasih hadiah oleh Allah kok ditolak. Nah, kok kita nggak menghiraukan? Lah ini. Jadi yang dilarang itu sebenarnya bukan puasanya. Puasanya nggak dilarang. Yang dilarang berpaling dari hidangan Allah. Tapi kalau orang itu puasa, jadi berpaling dari hidangan Allah ini di luar apa? Di luar puasa, sudah bukan puasanya, tapi berpaling dari hidangan Allah. Nah, tapi kalau orang berpuasa pasti berpaling dari hidangan apa enggak? Ada orang berpuasa tidak berpaling dari hidangan? Enggak ada, tidak mungkin. Kalau berpuasa ya pasti berpaling dari hidangan Allah. I'rad an diyafatillah lazim. Yang dilarang di luar puasa tapi selalu nempel ke puasa. Pasti kalau puasa akan terjadi itu. Nah, ini juga fasid. Jadi kalau ada orang puasa di hari Idul Adha, fasid. Puasanya fasid, tidak sah. Bukan hanya haram, tidak sah. Contoh lain, yang amr kharij tapi lazim. Salat fil awqatil makruhah. Salat di waktu karohah. Yang dilarang bukan salatnya. Buktinya yang dilarang hanya salat-salat mutlak. Salat yang dzatu sabab
mutaakhir, sabab mukorin boleh, sholat datu sabab mutaqaddim boleh, sholat muakkad boleh, sholat qadha boleh apa enggak? Di waktu karaohah boleh. Berarti yang dilarang bukan sholatnya, karena kalau sholatnya yang dilarang bakal haram semuanya. Bakal haram semuanya. Tapi ada sesuatu lain kharij yang dilarang oleh Allah. Di antaranya adalah sholat di sebagian waktu itu ada unsur tasyabbuh. Ada unsur tasyabbuh kepada abadatus syams misalnya, penyembah matahari. Nah, seperti itu. Di pagi hari ketika terbit matahari dan ketika matahari menguning hampir terbenam, itu sebagian orang kafir melakukan ibadah kepada matahari, penyembahan pada matahari. Ya, kita yang dilarang itunya. Nah, kita yang dilarang itu. Nah, jadi ada unsur tasyabbuh itu. Jadi yang dilarang bukan sholatnya. Yang dilarang bukan sholatnya, tapi sesuatu yang di luar sholat. Gara-gara waktunya itu. Gara-gara waktunya, bukan sholatnya, gara-gara waktunya. Tapi bisa nggak sholat apa? Itu sholat di waktu karaohah tapi lepas dari waktu karaohah, mungkin apa enggak? Hah? Sholat di apa? Antara sholat dan waktu, namanya pekerjaan pasti dilakukan ada di waktu. Yang namanya sholat ketika terbit matahari, sebelum matahari meninggi, sholat yang mutlak itu ya, sholat mutlak. Sebagian mazhab malah semua sholat. Sebagian mazhab kayak Imam Abu Hanifah semua sholat. Sholat ketika terbit matahari atau ketika matahari menguning, itu ndak mau mesti waktunya waktu karaohah. Dan namanya sholat pasti dilakukan pasti memerlukan waktu. Tidak mungkin ada sholat lepas dari waktu, namanya pekerjaan pasti. Dan waktunya mesti waktu karaohah. Bisa nggak waktu karaohahnya itu hilang? Waktu terbit matahari belum waktu tinggi, itu sifat karaohahnya bisa hilang apa enggak? Nggak bisa, selalu menempel. Maka itu fasid. Jadi baik yang di ibadah itu, baik yang dilarang ainul ibadah atau amr kharij yang lazim lil ibadah, ini sama-sama fasid. Yang nggak fasid ini nggak disebutkan di sini. Nanti disebutkan. Nanti setelah menjelaskan muamalah, tapi tak terangkan dulu. Ada kalanya larangan itu pada amr kharij, bukan ibadahnya yang dilarang, sesuatu di luar ibadah dan tidak lazim. Kalau ini tidak menyebabkan fasid, tetap sah, haram tapi sah. Contoh kayak sholat di tempat yang ghosab. Sholat di tempat yang ghosab. Kalau waktu lazim kepada ibadah itu lazim. Beda kalau makan. Kenapa kok begitu? Iya, karena begini. Jadi hubungan antara fi'lu dengan zaman itu lebih kuat dibanding antara hubungan fi'lu dan makan. Yang namanya perbuatan pasti butuh zaman apa enggak? Pasti. Pasti butuh tempat apa enggak? Pasti. Ada perbuatan tidak dilakukan di sebuah tempat. Pasti ada tempatnya, pasti ada zamannya. Cuman hubungannya pekerjaan dengan zaman lebih kuat dibanding hubungannya kepada makan. Gitu. Makanya kalau dalam sholat ada syarat dukhulul waqt, ada waktunya. Tapi tempatnya apa khusus? Tidak ada. Kalau sholat waktunya ada waktu khusus. Tapi kalau tempat, tidak ada tempat khusus. Sholat di mana saja. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Di mana saja. Jadi hubungan antara pekerjaan dengan zaman itu lebih kuat dibanding hubungan antara pekerjaan dengan makan tempat. Nah. Kemudian juga sholat di tempat yang ghosab. Kayak tadi sholat pekerjaan perlu zaman. Kalau waktu karaohah tadi tidak sah, dianggaplah lazim. Tapi kalau dimakan yang ghosab, tempat yang ghosab, namanya sholat pasti perlu tempat. Kenapa tidak kita katakan lazim juga ini? Enggak. Karena itu tadi hubungan antara fi'lu dan sholat itu ada waktu khusus, tapi tempat khusus tidak ada. Ya kan? Tempat khusus tidak ada. Waktu ada, tapi tempat khusus tidak ada. Itu menunjukkan kuatnya zaman hubungannya dengan fi'lu dibanding makan. Terus kedua, orang sholat di tempat ghosab bisa di tengah-tengah sholat haramnya hilang, ghosabnya hilang. Bisa. Dengan diridhokan oleh orangnya. Kalau waktu karaohah ada yang bisa menghilangkan waktu karaohah. Wis tak bebaskan ente. Tidak ada.
Tapi kalau ghasab bisa hilang di tengah-tengah sholat, bisa hilang. Ini tandanya tidak lazim, bisa lepas. Jadi nahinya itu yang dilarang itu bisa hilang dengan dihalalkan misalnya, atau diwakafkan jadi masjid misalnya. Akhirnya kan saya sebagai muslim yang asalnya ghasab, kemudian tanah itu yang saya ghasab diwakafkan masjid, saya kan berhak menggunakan, tidak haram lagi. Siapapun muslimin berhak menggunakan tanah wakaf masjid itu. Nah, jadi nahinya bisa hilang. Beda kalau waktu karohah, nahinya tidak bisa hilang. Beda ya, wadah ya. Nah, jadi kalau sholat di waktu karohah itu batal karena antara sholat dan waktu ini lazim. Hubungannya lazim, nggak bisa lepas. Beda kalau sholat di tempat yang terlarang, di tempat yang ghasab misalnya, atau pakaian yang ghasab. Ini tetap sah sholatnya walaupun haram. Tapi yang diharamkan sholatnya apa ghasabnya? Yang diharamkan sholatnya apa ghasabnya? Ghasabnya dipakai sholat atau dari pakai sholat tetap haram kan? Nah ini menunjukkan tidak lazim. Jadi ghasab itu haram, tidak harus gandeng dengan sholat. Beda kalau waktu karohah tadi, dia haram kalau dihubungkan dengan sholat. Tapi kalau antum misalnya ngopi di waktu karohah, apa haram? Enggak. Ngopi di waktu haram tidak haram. Atau misalnya makan-makan cemilan di waktu karohah tidak haram. Haramnya kalau sholat. Jadi terjadi ikatan yang tidak terlepas, tidak terpisahkan antara sholat dan waktu karohah. Jadi waktu karohah ini bisa menimbulkan hukum haram kalau digunakan sholat. Dan tidak bisa waktu karohah itu hilang. Selama waktunya masih ada tidak bisa hilang. Makanya lazim. Beda dengan sholat pakai pakaian ghasab, sholat di tempat yang ghasab. Yang diharamkan bukan sholatnya, sama kayak tadi, yang diharamkan bukan sholatnya, tapi yang lain, unsur lain, iya kan? Nah, tapi lazim. Kalau ini tempat yang ghasab, pakaian yang ghasab, yang dilarang bukan sholatnya, tapi ghasabnya, dan tidak selalu terikat. Untuk ghasab ini diharamkan, apa harus digunakan sholat? Tempat ini anak ghasab misalnya. Untuk terkena haram apa harus dibuat sholat? Hatta buat ngopi haram. Dibuat ngobrol-ngobrol haram. Gitu. Jadi haramnya tidak harus gandeng dengan sholat. Kemudian seandainya saya sholat di situ terkena hukum haram, di tengah-tengah bisa hilang haramnya. Dengan orangnya mengatakan, saya ridho, saya halalkan. Atau saya wakafkan jadi masjid lil muslimin. Sudah hilang haramnya. Artinya tidaklah. Kalau nggak lazim, kharij dan tidak lazim tetap sah. Tetap sah dan tetapi haram. Semuanya haram. Ini haram tidak sah, haram tidak sah. Ini haram tapi tetap sah. Ini untuk ibadat ya, untuk ibadat. Kalau muamalat, wafil muamalat sama. Muamalat maksudnya selain ibadat semuanya, nikah dan yang lain-lain. Ini wafil muamalat tadi kan atof ke depan, wa yadulun nahyu al mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Nah, wafil muamalat ayadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalat. Dalam muamalat juga yadullu ala fasadil manhi anhu. Sama kalau ini. Kalau yang dilarang ainul muamalahnya. Amrun kharij tapi lazimun lil muamalah, batal. Tapi kalau amrun kharij ghairu lazim lil muamalah, sah. Sah. Wa fil muamalat. Ini juga yadul al fasad. Kapan? In raja'an nahyu ila nafsil akdi. Kalau nahinya kembali kepada nafsul akdi, ainul akdi, dzatul akdi. Artinya yang dilarang dzatul akdinya. Kalau yang dilarang datul akdinya, maka akad tersebut batal. Datul akdinya batal. Kama fi bai'il hasah. Ini. Kama fi bai'il hasah. Seperti jual beli hasah. Apa bai'il hasah? Ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan apa? Jual beli tidak menggunakan sighat, tapi dengan melempar batu. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i rukunnya akad termasuk adalah sighat. Harus ada ijab qabul menggunakan lisan. Lah ini ndak ijab qabulnya nggak pakai. Jual beli nggak pakai ijab qabul, dilempar. Dilempar jadi ngelempar batu ke barang yang dibeli. Misalnya anak ingin beli
air ini. Saya beli cukup ngelempar gini. Kalau ngelempar berarti dianggap beli sebagai pengganti sighah. Ini namanya bai'ul hasoh. Nah, ada penafsiran yang lain, banyak penafsirannya bai'ul hasoh. Nah, itu diantaranya. Ini apa? Fasid ini. Fasid. Cuma contoh ini dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai nahi yang roja'a ila nafsil aqdi, ini menimbulkan iskal. Jadi ada nadhar ini B-nya. Jadi ketika saya beli air ini tidak menggunakan sehot, cuma tak lempar gini. Sebenarnya B-nya tidak terlarang. B-nya jual beli air sah, bisa sah apa enggak? Bisa. Dengan harga misalnya Rp5.000 bisa sah. Yang dilarang bukan B-nya sebenarnya, tapi ada rukun yang kurang. Ada rukun yang kurang. Ini kurang pas sebenarnya kalau dijadikan contohnya nahi yang roji ila nafsil akdi atau ila datil akdi. Ini iskal. Di kitab-kitab lain tidak ada. Ini nggak disebutkan ini. Ila nafsil akdi ini tidak disebutkan. Ada tambahan, kalau tadi di ibadat kan cuma 3 ini kan ya, cuma 3. Di muamalat ada ada yang lain. Jadi ini nomor 4 ini yang amrin kharij ghairul lazim, ini nomor 4. Yang nomor 3 ini nomor 3 ini. Yang nomor 2 ini nomor 3 kalau dalam muamalat. Kalau dalam muamalat asan ditulis lagi. Ada 4 dalam muamalat. Ada kalanya yang dilarang itu ainul akdinya, datul akad, nafsul akad. Ada kalanya ndak amrun dakhilin fil akad. Akadnya ndak dilarang sebenarnya. Akad yang halal, cuman ada sesuatu di dalam akad itu yang terlarang. Jadi akadnya ndak terlarang, ada bagian di dalam akad yang terlarang. Ada yang ketiga, amrun kharij anhu la anil akad, lazimun lahu lil akad. Ada sesuatu di luar akad yang dilarang, tapi lazim, selalu erat hubungannya dengan akad, tidak terpisahkan. Ada yang amrun kharij ghairu lazim, sama kayak tadi di ibadat. Nah, yang nafsul akad ini contohnya bai'ul hasoh. Sekali lagi ini fihi nadhar ya. Contohnya fihi nadhar, sebagaimana di hasyiahnya itu disinggung, itu fihi nadhar. Enggak tahu di situ dikomentari. Enggak dikomentari di Dr. Amjad. Nanti tak kasih contoh yang enggak iskal, tak kasih contoh. Kita lanjut dulu. Auli amrin dakhilin fiha ay fil muamalat. Itu. Wa fil muamalat ay wa yadullun nahyu ala fasadil manhi anhu fil muamalat. Ya kan? Yadullu alal fasad kapan? In raja'a ila nafsil akad kama fi bil khasas 1. Auli amrin ay raja'an nahyu li amrin dakhilin fiha fil muamalat. Atau larangannya bukan kepada nafsul akadnya, tapi sesuatu di dalam akad. Artinya salah satu rukunnya. Akadnya nggak terlarang, tapi salah satu rukunnya ada yang nggak benar. Amrin dakhil, kan ada amrin dakhil, ada amrin kharij. Amrin kharij itu seperti syarat. Itu. Amrin dakhil itu rukun. Jadi ada rukun-rukunnya yang nggak ada. Ada rukun-rukunnya yang tidak ada. Li amrin dakhil. Akadnya nggak masalah, tapi ada rukun yang bermasalah di situ. Auli amrin dakhilin fiha kama fi bai'il malakih, seperti jual beli janin itu yang ada di dalam kandungan. Jadi ada sapi, anak punya sapi hamil mengandung, janin yang ada di dalam perut itu tak jual sebelum lahir, ini enggak sah. Akad B sebenarnya terlarang apa boleh?
Boleh. Wa ahallallahul bai'a. Karena itu bai' itu tidak terlarang, bai' itu halal. Bai' itu halal. Jadi nafsul akadnya terlarang apa enggak? Nafsul akadnya ya bai'-nya, enggak terlarang. Yang terlarang mabeknya di sini, yang bermasalah mabeknya. Misalnya saya bi'tuka ma fi batni bakori, misalnya saya jual kepada antum janin yang ada di dalam kandungan sapi saya itu dengan harga 500.000. Samannya ada, segot ijab kabul ada, iya kan? Bai'-nya enggak terlarang, bai' itu akad yang halal. Wa ahallallahul bai'a. Cuman yang bermasalah mabeknya, sesuatu yang di dalam janin ini majhul, tidak bisa diserah terimakan, banyak syarat-syarat yang bermasalah. Artinya mabeknya, rukun mabek bermasalah. Mabek itu rukun apa enggak? Mabek itu rukun apa enggak? Rukunnya bek kan apa? Akiden, bae mustari. Di sini bae mustari ada. Kemudian ijab kabul, sigot ada. Nah, kemudian apa? Ma'qud alaih, mabek dan saman. Saman ada, mabek yang bermasalah. Mabek ini rukun apa bukan? Rukun. Lah, yang bermasalah amrin dakhil. Rukun itu pasti amrin dakhil. Lah, mabeknya bermasalah. Nahinya rujuk ke amrin dakhil, batal ini. Yang atas ini yang rujuk ila ainil aqdi batal, yang rujuk ke amrin dakhilin fil aqdi juga batal. Seperti contohnya bai'ul malakih. Contohnya pas ini. Tapi kalau contoh yang bai'ul hasa tadi, mabek dan saman ada, akiden ada, yang nggak ada adalah sigo diganti dengan romyul hasa. Harusnya kan contohnya nomor 2 kan ya. Tadi oleh kitab ini jadikan nomor 1. Nah, akhirnya kita sulit membedakan dengan ini. Harusnya dijadikan contoh ini. Makanya di hasyahnya dikomentari fihi nadhar. Jadi contoh ini kalau dijadikan contohnya nahi yang rujuk ila nafsil akad itu perlu nadhar, kurang pas. Contoh yang pas apa nanti? Wadih ya. Kemudian atau termasuk yang fasid, manhi anhu muamalat fasid kalau nahinya rujuk ini auli amrin kharijin. Itu anhu anil akdi, lazimin lahu lil akdi. Yang dilarang amr kharij, akadnya enggak terlarang, rukun-rukunnya ada semuanya, rukun-rukunnya ada semuanya. Cuman ada sesuatu yang di luar yang dilarang dan itu lazim. Ini amr kharij, nahinya roji li amrin kharij anhu anil akad lazimin lahu. Nah, ini batil juga ini nomor 3. Kalau lazim ini batil. Contohnya kama fi bai'i dirham bidirhamaini. Jual beli 1 dirham dengan 2 dirham. Ini namanya apa? Riba. Karena dirham ini perak, itu nakden itu emas perak itu termasuk barang ribawi. Kalau satu jenis kayak dirham dengan dirham, maka syaratnya harus 3, tamasul, hulul dan takobud. Ini tamasul, hulul dan takobud. Jual beli dirham dibeli dengan 2 dirham. 1 dirham dibeli dengan 2 dirham. Ini dijadikan contoh amr kharij lazim sehingga batil. Ini pas berangkat dari ini. Riba itu bagian dari B apa enggak? Riba itu bagian dari B apa enggak? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan riba itu B dengan model tertentu. Kalau memenuhi syarat sah, kalau tidak memenuhi syarat maka tidak sah. Dan disebut riba ketika tidak memenuhi syarat. Apa takrifnya riba? Akdu muawadatin, maliyatin, ya kan? Akdu muawadat, akdun ala iwadin maksus, ghairi ma'lumit tamasul fi mi'yari syar'i halatal akad, au ma ta'khirin fil badalan au ahadihima di yakutun nafis. Jadi akad apa? Akad B.
Riba itu akad B. Riba itu akad B. Akad B dilarang apa enggak? Enggak. Berarti bai'u dirham bidirhamen ini riba kan? Riba itu akad B apa bukan? Riba itu akad B apa enggak? Akad B. B itu boleh apa halal? Halal apa haram? Halal. Berarti nahinya bukan kepada ainul akad. Kemudian di dalam bai'u dirham bidirhamen, bai' mustari ada, saman mabe ada, dirham dan dirhamen. Hakikatnya dirham dan dirhamen, dirham sah dijual belikan apa enggak? Jadi saman sah apa enggak? Jadi mabe sah apa enggak? Sah, enggak bermasalah. Akidnya bai' mustari ada, enggak bermasalah. Bai' apa? Bai' mustari ada, saman dan musman ada, ijab qabul ada. Berarti roji ila amrin dakhil fil akid apa enggak? Nahinya kepada amr dakhil apa bukan? Bukan. Rukunnya terpenuhi semua. Ada semua kan rukunnya. Enggak ada bermasalah kan? Jadi nafsul akadnya halal B. Wa halallahul bai'a. Kemudian amr dakhil rukun-rukunnya kita perhatikan tadi, bai' mustari enggak masalah. Mabe dan samannya enggak bermasalah. Ijab qabul enggak bermasalah. Nah, berarti yang dilarang kharij. Bai'u dirham bidirhamen ini satu dirham dibeli dengan dirham, ini yang terlarang apa? Az-ziyadahnya. Ada mutamasul, az-ziyadah. Az-ziyadah ini sudah di luar B, di luar rukun-rukunnya B. Jelas kan? Jadi yang dilarang apa? Ziyadahnya. Ziyadah itu amrin kharij. Lazim apa enggak? Ziyadah itu. Oke, buktikan saja. Kalau ada satu dirham dibeli dengan 2 dirham, pasti ada ziyadah apa enggak? Bisa ada jual beli dirham bidirhamen tapi enggak ada ziyadah. Enggak mungkin, namanya dirham bidirhamen ya mesti ziyadah. Lazim apa enggak? Lazim. Dan itu batil kalau seperti itu. Jelas ya? Memasukkan ke dalam contoh ini jelas. Jadi amrin kharij anhu lazimin lahu. Jadi riba itu B halal, rukun-rukunnya semuanya ada. Berarti nahinya bukan pada ainul akad, bukan pada amrin dakhil, tapi amrin kharij. Tapi masalahnya amrin kharij yang lazim, karena namanya bai'u dirham bidirhamen pasti ada ziyadah. Tidak ada ceritanya bai'u dirham bidirhamen tanpa ziyadah. Kalau tanpa ziyadah bai'u dirham bidirham, bukan bidirhamain. Ya. Nah, pasti ada ziyadah. Berarti lazim. Berarti lazim. Nah, ini kalau kita katakan riba itu B. Riba itu B. Tapi karena riba itu B, berarti B tidak terlarang kan, bukan ainul akad. Ada yang mengatakan riba itu ziyadahnya, bukan B. Jadi riba itu bukan B. Ada pendapat ulama lain yang mengatakan riba itu bukan B, tapi riba itu apa? Az-ziyadah itu. Az-ziyadah itu riba. Nah, kalau riba dikatakan ziyadah, kalau riba dimaknai dengan ziyadah, riba diharamkan. Berarti ainul akdinya apa bukan? Ainul akdinya apa bukan? Ainul akad. Ya. Nah, ini contohnya ainul akad yaitu. Jadi contohnya akad yang dilarang batal gara-gara nahinya rujuk ke ainul akad adalah riba. Kalau kita katakan riba itu ziyadah, bukan B. Bukan B. Wadah ya?